Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi dengan Zahita pada pembelajaran 5 subtema 2 tema 2 bermain di lingkunganku. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Zahita doakan semoga teman-teman semuanya sehat walafiat, tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah, dan pastinya tidak akan mengurangi semangat teman-teman untuk belajar. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran 5, marilah kita berdoa. Ista'id, wahidun, isnani, ikro, doa sebelum belajar. Amin. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk kepada pembelajaran 5. Are you ready? Insya Allah. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk kepada pembelajaran 5. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Di sini ada percakapan atau dialog antara Benny dan ibunya. Benny mengetuk pintu. "Selamat sore, Bu." Ibu sambil membuka pintu, "Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk." Lalu Benny-nya menjawab, "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu." "Ibu, ada Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang." Udin, "Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang?" "Baiklah, ayo." Benny dan Udin, "Ibu, kami berangkat dulu ya." "Ibu, Benny tidak minum dulu?" "Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu." "Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya." "Iya, Bu." Sambil menyalami ibunya. Nah, dari percakapan antara Udin, Benny dan ibu tadi, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan tadi? Berarti tadi kita membacanya itu namanya memerankan, Nak ya. Isinya yaitu Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Yang kedua, bagaimana cara Benny bertamu? Bagaimana cara Benny bertamu tadi? Yang pertama itu mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Jadi teman-teman, kalau kita bertamu ke rumah orang atau ke rumah teman, ke rumah siapapun, ketika masuk kita harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Dan yang ketiga, bagaimana sikap Benny menurutmu? Jawabannya apa teman-teman? Baik dan sopan. Dan yang keempat, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Apa yang dilakukannya, Nak? Berpamitan dengan ibu. Jadi sebelum kita pergi ke rumah teman atau ke rumah tetangga, sebaiknya kita itu pamit dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini amatilah gambar berikut. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu bermain permainan tersebut?
Nah, permainan apa tuh teman-teman? Permainan tarik-tarikan. Siapa yang pernah memainkannya? Mantap sekali. Nah, di sini ada permainan tarik-tarikan. Caranya yang pertama itu membagi 2 kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan. Di antara 2 kelompok diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Dalam permainan ini harus diawasi oleh orang dewasa agar tidak terjadi kecelakaan dalam bermain. Jadi kalau ada orang dewasa bisa mengawasinya. Dan berikutnya tidak diperbolehkan menarik keras. Paham tuh? Oke, selanjutnya di sini kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaannya masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan apa, teman-teman? Air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lainnya. Ketika memasak, ibu membutuhkan apa? Harus ada kompor, wajan, pisau, dan alat-alat memasak lainnya. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Jadi kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Paham tuh? Insya Allah. Nah, di sini teman-teman ada beberapa benda. Ada nih gambar bendanya. Coba teman-teman sebutkan apa kegunaannya. Yang pertama itu ada meja. Siapa yang tahu kegunaan meja? Benar sekali, untuk menulis dan juga untuk apa lagi yang lainnya? Bisa juga kita untuk belajar atau makan. Yang kedua ada gambar sapu. Siapa yang tahu guna sapu? Benar, untuk membersihkan rumah atau untuk menyapu. Dan berikutnya ada lemari. Apa guna lemari, teman-teman? Untuk menyimpan baju, menyimpan buku, dan lain sebagainya. Dan di sini banyak lagi ya benda-bendanya, dan juga nanti bisa kita sebutkan kegunaannya. Nah, di sini tadi ada bendanya tadi. Di sini ada nama bendanya, wujudnya. Nama bendanya, wujudnya apa juga. Di sini yang pertama tuh ada sapu. Wujudnya apa, teman-teman? Padat, cair atau gas? Padat. Yang kedua penggaris, yaitu padat. Lemari apa, teman-teman? Benar sekali, padat. Meja padat. Kursi
padat. Sirup apa teman-teman? Cair. Benar sekali. Udara dalam balon? Gas. Udara dalam ban sepeda? Juga gas. Kopi apa teman-teman? Cair. Susu cair. Minyak apa teman-teman? Cair. Simpai benda yang berwujud padat. Keranjang buah padat. Tas padat. Sepatu juga benda padat. Nah, di sini ada pertanyaan dari teman-teman perhatikan gambar yang di atasnya. Di sana ada gambar antara Benny dan teman-temannya lagi di depan rumah Edo. Di sini yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Benar, berpamitan kepada keluarga Edo. Jadi teman-teman, kalau kita pergi bermain ke rumah teman, sebelum pulang kita harus pamit dulu kepada keluarga yang ada di rumahnya. Dan yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Pernah atau tidak teman-teman? Pernah, karena kita pasti ada main ke rumah teman ya. Yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Kapan kita harus berpamitan teman-teman? Ya, yang pertama itu saat kita pergi dari rumah kita. Berarti kita pamit dulu. Berarti kita harus pamit dulu kepada orang tua kita, biar orang tua kita tidak kehilangan. Dan berikutnya, saat kita pulang dari rumah teman atau rumah orang lain, kita juga harus berpamitan. Dan yang keempat, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Yang pertama, supaya kita tidak dicari. Jadi kalau kita pergi, contohnya hari ini Alam akan bermain ke rumah Adin. Berarti Alamnya harus pamitan dulu kepada Bunda, biar nanti Bunda tidak mencari-cari Alam. Dan yang kedua tuh biar orang tua tidak bingung. Biar orang tua tidak cari-cari, ya Allah mana ya anak Bunda. Tapi kalau anaknya izin, berarti bundanya nanti kalau ada yang bertanya, mana anaknya bun? Anak bunda lagi bermain ke rumah temannya. Nah, berikutnya, sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan yang ada di rumah teman itu. Contoh ketika bermain di rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Boleh atau tidak kita langsung aja mainan teman tanpa izin? Tidak izin ya nak ya, berarti kita harus izin. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Yang keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Yang kelima, masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Yang keenam, bermain jangan lupa waktu. Jadi ketika bermain kita juga harus lihat waktu nak ya. Contohnya, jadi ketika bermain kita juga tidak boleh lupa waktu. Contohnya, kita datang jadwal sholat atau jadwal belajar, maka kita harus hentikan dulu mainnya. Yang ketujuh, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Dan yang kedelapan, meminta izin jika pergi bermain. Yang berikutnya, manfaat mematuhi peraturan. Yang pertama, hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Yang kedua, bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, disenangi banyak teman.
Contohnya, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang. Mainan menjadi tidak cepat rusak. Nah, akibat tidak mematuhi peraturan. Yang pertama itu dijauhi oleh teman. Contohnya ketika bermain, kita tidak merapikan lagi mainannya. Nanti teman-temannya tidak senang dengan kita. Yang kedua, permainan menjadi kacau. Dan contohnya Dino bermain betengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Nah, berikutnya, berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, sikapnya menyapa dengan senyum. Berarti mematuhi aturan atau tidak? Iya. Pamit ketika hendak pergi. Patuh aturan atau tidak, teman-teman? Iya. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Berarti tidak mematuhi aturan, bermain sampai larut malam. Patuh aturan atau tidak? Tidak. Duduk dengan sopan. Itu mematuhi aturan atau tidak, teman-teman? Iya. Nah, teman-teman, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Zahita doakan semoga teman-teman semuanya bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Oke teman-teman, sekian dari Zahita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.